Selamat datang dalam Renungan Malam Santapan Rohani. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami. Inilah momen yang diberikan Allah bagi Anda untuk menenangkan diri dan menikmati waktu bersamanya. Pejamkanlah mata Anda dan ambillah posisi yang nyaman bagi Anda. Tuhan hadir di tempat ini dan Dia menerima Anda apa adanya. Untuk memulai perenungan kita malam ini, ambillah posisi yang nyaman bagi Anda. Tariklah nafas dalam-dalam secara perlahan. Lepaskan otot Anda ketika Anda menghembus. Anda cukup ada saja di sini. Tuhan, Allah Anda, adalah Raja yang agung di seluruh bumi dan dalam hidup Anda. Bapa Surgawi, tolonglah aku saat ini untuk mengingat saja bahwa Engkau berkuasa. Hidupku, waktuku, dan semua keadaanku aman di tangan-Mu. Ubahlah ketakutanku dengan iman, tak kala aku memandang Engkau yang duduk di tahta. Yesaya 6 ayat 1-4 dan 8 berkata, "Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dan 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, 'Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya.' Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, 'Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?' Maka sahutku, 'Ini aku, utuslah aku.'" Raja Uzia adalah raja yang hebat, berkuasa, makmur, dan bijak. Sampai suatu hari ia berubah. Seperti banyak raja sebelum dirinya, Uzia gagal dan kemudian ia mati. Impian Nabi Yesaya tampak mati bersamanya. Di saat itulah Yesaya melihat Tuhan. Ketika seorang manusia yang hebat mengecewakannya, Yesaya melihat Tuhan dalam sebuah penglihatan yang luar biasa. Ia duduk di tahtanya, jubahnya menutupi bait suci, dan para malaikat terus melantangkan pujian kepadanya. Sungguh luar biasa, memukau, mengubah hidup. Lalu ketika Allah berfirman kepada Yesaya untuk berkhotbah kepada Israel yang tegar tengkuk, ia menjawab, "Inilah aku, utuslah aku." Segalanya berubah ketika Yesaya melihat kemuliaan Allah. Seketika ia tahu, tak perlu ia berharap pada pemimpin atau pemerintah. Harapannya adalah pada Raja langit dan bumi. Apakah Anda dikecewakan oleh teman, keluarga, atau pemerintah? Mari bagikan kesedihan dan kesulitan Anda kepada Allah yang kemuliaan-Nya memenuhi bumi. Tiada yang terlalu sulit baginya.
Mari kita masuk dalam doa. Tenangkanlah seluruh tubuh Anda, mulai dari kaki dan terus sampai ke atas. Ketika Anda sampai ke mata, bayangkan bahwa Anda mampu melihat ke dalam pikiran Anda. Matikan sejenak pikiran-pikiran yang mengganggu dan tinggalkan semua hiruk-pikuk hidup ini. Masuklah ke tempat kudus hati Anda, di mana Tuhan menanti doa Anda. Tariklah nafas secara perlahan. Mari berdoa. Tuhan Allahku, kemuliaan-Mu membuatku terkagum. Siapa yang bisa seperti Engkau? Penuhilah hatiku dengan kekaguman ketika aku merenungkan kekudusan dan kuasa-Mu. Tuhan, utuslah aku kemana Engkau mau. Hatiku adalah milik-Mu. Aku tahu bahwa meskipun manusia akan mengecewakan aku, Engkau tidak akan mengecewakan. Hidupku aman di dalam Engkau. Pemazmur berkata di Mazmur 29 ayat 1-2. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari menutup renungan malam ini dalam doa. Bapa di surga, milik-Mu lah kemuliaan, kekuatan, kehormatan, dan kuasa. Biarlah nyenyak tidurku ketika aku merenungkan betapa luar biasanya Engkau. Ketika aku terbangun di pagi hari, biarlah kekaguman akan Engkau menjadi yang pertama terpikir olehku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.